Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku, Cut Auri. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas mengenai tentang pilih-pilih dalam berteman. Jadi teman seperti apa sih yang cocok untuk kita jadiin teman kita. Nah, buat semuanya stay tune terus ya. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Nah teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, di sini kita itu akan ngebahas mengenai tentang gimana sih teman-teman yang harus kita jadiin teman kita. Nah, untuk hal itu teman-teman harus paham, harus bisa melihat teman seperti apa yang bisa jadiin teman untuk menjadi teman kita ya tentunya. Karena gini loh, ketika kita ingin mengenali seseorang, kita itu harus tahu dulu sama siapa dia berteman. Karena teman dia itu bisa mencerminkan seperti apa dia gitu. Jadi kalau misalkan kita ini mau berteman, bertemanlah sama orang-orang yang baik gitu. Jadi bisa mencerminkan hal yang baik untuk diri kita juga gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang bunyinya yaitu seorang muslim ataupun seorang mukmin itu adalah cerminan daripada saudaranya yang mukmin. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang suka berkumpul dengan orang yang suka zina, maka kurang lebih dia seperti itu. Jika ada seseorang yang suka berkumpul dengan orang-orang yang suka main judi, maka kurang lebih juga dia seperti itu. Nah, justru sebaliknya, apabila dia itu suka berkumpul dengan orang-orang yang suka ke masjid, orang-orang yang hobi baca Al-Quran, maka kurang lebih dia juga seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh dan menciptakan sifat-sifat khusus untuk ruh-ruh tersebut. Dalam sebuah riwayat hadis Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, ruh-ruh itu bagaikan sebuah pasukan yang berkelompok. Jadi jika mereka itu saling mengenal, maka mereka akan bersama, dan jika mereka tidak saling mengenal, maka mereka akan berpisah gitu. Jadi memilih teman yang baik itu adalah hal yang tidak bisa kita anggap remeh gitu loh. Islam itu mengajarkan kita untuk memilih teman-teman yang emang sesuai dengan anjuran Islamnya. Tidak salah dalam memilih teman dekat untuk kita. Apa kata Rasul? Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang ia jadikan teman. Kenapa? Karena teman itu bisa mempengaruhi dalam segala hal. Teman dekat ya dalam hal ini, dia itu bisa mempengaruhi agama kita, bisa mempengaruhi sifat kita, karakter kita, mempengaruhi pandangan hidup, kebiasaan. Maka buat teman-teman semua, berhati-hatilah dalam memilih teman dekat. Nah, untuk hal tersebut ada beberapa syarat untuk seseorang bisa kita jadiin sahabat dekat kita. Yang pertama adalah dia itu harus berakidah lurus. Ini itu adalah syarat yang mutlak ya teman-teman. Ingat teman-teman sekalian, kisah Abu Thalib pada saat Abu Thalib mau wafat. Abu Thalib itu adalah pamannya Rasulullah. Beliau dalam keadaan terbaring dalam menghadapi titik-titik sakratul mautnya, titik-titik kematiannya. Kemudian ada beberapa orang yang mengelilingi beliau. Di antaranya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah. Ini adalah tokoh dari kaum Quraisy ya. Dan di situ juga ada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyeru ya, katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, yang insya Allah kalimat tersebut akan membantumu ketika nanti kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dua tokoh tadi, Abu Jahal tadi sama temannya itu mengatakan, wahai Abu Thalib, jangan pernah kamu mengatakan hal seperti itu. Jadi tanpa henti juga Rasulullah SAW terus menyuruh kepada pamannya untuk mengucap la ilaha illallah, tapi kedua temannya tadi juga tanpa putus asa untuk melarang Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat tersebut. Akhirnya di wafatnya Abu Thalib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Jadi Abu Talib wafat dalam keadaan kekufuran. Ini diucapkan dalam hadis riwayat Bukhari ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan betapa besarnya pengaruh seorang teman kepada diri kita sendiri. Jadi kita itu diharapkan ya, misalnya milihlah teman yang emang bisa membawa kita kepada kebaikan. Jadi seperti yang pertama tadi, kita itu memilih teman itu mutlak, syarat wajib itu adalah seorang teman yang akhlak yang lurus ataupun berakidah yang lurus ya. Nah, untuk poin yang kedua yaitu seseorang yang kita pilih untuk kita jadikan teman kita haruslah dia yang taat beribadah dan mau untuk menjauhi diri dari perbuatan maksiat. Jadi ini juga disebutkan dalam surat Al-Kahf, ada sebuah kalimat yaitu yang bunyinya seperti ini. Sabarkanlah dirimu sama orang-orang yang berdoa di waktu pagi dan waktu petang. Jadi untuk menafsirkan hal itu, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan kita itu harus lebih dekat gitu dengan orang-orang yang lisannya terjaga, misalnya seperti orang-orang yang suka zikir, suka mengucapkan kalimat-kalimat Allah, suka misalnya seperti berselawat, mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, kalimat-kalimat tersebut. Jadi kita disuruh duduk sama orang-orang tersebut, maka kita akan termasuk orang-orang yang diridai Allah. Kita itu disuruh untuk berdekatan dengan orang-orang yang hari-harinya itu lisannya, pikirannya, hatinya itu emang untuk Allah, tujuannya hanya kepada Allah. Kita disuruh mendekati orang-orang yang seperti tersebut gitu, yang kayak gitu loh. Kemudian yang ketiga, ketika kita memilih teman yang baik, yang emang sesuai anjuran Allah, kita itu memperhatikan bagaimana teman kita tersebut itu dalam menutur kata, dalam mentutur katanya itu seperti apa. Jadi di poin ketiga ini kita akan menilai dia mengenai tentang bagaimana akhlaknya dan bagaimana dengan tutur bahasa yang dia keluarkan gitu. Jadi apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi? Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi ada seseorang yang bernama Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah. Beliau mengatakan, dahulu kami selalu mengikuti Qais bin Hasin. Dari dirinya kami belajar kesabaran dan kesabaran hati, sebagaimana kami belajar ilmu fiqh. Teman-teman semua cari teman yang memang kita itu bisa mencontohkan gitu, bisa membuat sikap dia itu jadi inspirasi ya buat kita gitu. Dia itu bertutur kata yang baik, akhlaknya baik, misalnya dia suka bersedekah. Kita kalau misalkan berteman sama orang seperti itu, ya pastinya insya Allah kita akan bersedekah juga gitu, ataupun dengan tutur katanya yang baik, akhlaknya yang baik, yang terpuji gitu, yang menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita, yang menghargai sesama. Nah, kita juga akan belajar bisa jadi seperti dia gitu loh. Nah, untuk yang keempat, kita itu disuruh untuk memilih sahabat yang suka menasehati dalam kebaikan. Apa kata Rasul? Tidak sempurna iman seseorang daripada kalian sampai kalian mencintai saudara kalian selayaknya kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan kita punya sahabat yang baik, sahabat yang emang sayang kepada kita, dia itu akan ngingetin kita gitu loh. Akan ingatin ketika kita buat salah, akan ingatin ketika kita udah mulai belok ke kiri terus, tarik lagi kita ke kanan gitu. Jangan sampai nanti pas dinasehatin nih, punya sahabat yang baik, dinasehatin malah kita yang ngegas, malah kita yang tersinggung. Ingat kata-kata aku yang sebelumnya, ada aku buat satu video ya, buat teman-teman boleh lihat di Instagram aku. Video itu gini, kalau misalkan kita men-share kebaikan ataupun bilang suatu hal yang baik, kita itu akan mendapatkan dua respon. Respon yang pertama, orang cerdas akan merenung apapun yang kita sampaikan. Jadi dia itu akan merenung, ini baik nggak sih, ini cocok nggak sih, gitu, ini sesuai nggak sih. Tapi kalau misalkan orang yang bodoh, mereka itu akan tersinggung dengan nasihat kita, akan tersinggung dengan yang kita sampaikan untuk kebaikan dia. Ya tentunya kita dalam menyampaikan harus ada syarat juga, harus ada tata cara yang baik juga. Sama siapa kita berbicara gitu. Kalau misalkan sama anak kecil ya sesuaikan. Kalau misalkan sama orang yang lebih dewasa untuk menasehati ya sesuaikan juga dong kata-katanya. Jangan sampai kita itu malah jadi orang yang, oh aku udah pinter nih, kamu harus dengerin aku. Jangan seperti itu. Jadi kondisikan sesuai sama siapa kita berbicara dan menyampaikan gitu ya.
Nah, buat teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman dalam berteman, intinya seperti itu. Memilih teman yang akhlaknya terpuji dan tutur katanya baik. Bisa jadi inspirasi lah buat kita. Yang keempat, dalam kita memilih seorang teman adalah pilihlah teman yang zuhud terhadap dunianya dan tidak berambisi untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jadi ketika kita duduk bersama dia itu nggak sibuk gitu membahas hal-hal yang mendunia, seperti ngebahas brand-brand tertentu, baju-baju tertentu, ataupun merek-merek HP yang keluaran terbaru. Nggak sibuk ngebahas hal-hal tersebut. Rasulullah SAW mengingatkan kita, teman-teman. Jadi bersikaplah zuhud terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kita. Dan bersikaplah seperti yang tidak membutuhkan apa-apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintai. Jadi jangan bergaul dengan teman-teman yang terlalu memikirkan dunia, terlalu berambisi terhadap dunia yang fana ini ya. Tidak enak ya kalau misalkan kita itu punya teman yang seperti itu, kita pun nanti akan didorong untuk haus terhadap hal-hal yang mendunia. Karena bisa jadi dengan kita berteman seperti itu, kita jadi kurang bersyukur gitu. Dia ngebahas brand-brand tertentu, nanti kita jadi kepikiran dong, aku kapan nih bisa beli yang kayak begituan, dia ngebahas kayak gitu. Jadi nggak nyaman sih kalau misalnya menurut aku punya teman-teman yang seperti itu. Yang keenam, kita itu harus mencari sahabat dekat yang banyak ilmunya dan tentunya dapat berbagi ilmu ya. Sahabat sekalian, cari orang-orang yang berilmu untuk kita jadikan sahabat kita. Yang ketujuh, ini juga penting nih teman-teman. Jadikan teman-teman ataupun cari teman-teman kita itu yang berpakaian rapi gitu ya. Kenapa gitu kan? Jadi ada seorang syekh berkata, perhiasan yang tampak itu akan menunjukkan kecondongan hati, dan orang-orang akan mengklasifikasikan dirimu hanya dengan melihat pakaianmu. Maka pakailah pakaian yang menghiasimu dan tidak menjelekkanmu, tidak menjadikan ejekan orang dalam pembicaraan dan menjadikanmu celaan bagi orang-orang yang suka mencemooh. Pilih teman-teman kita itu yang pakaiannya rapi, menutup aurat dengan baik gitu ya kan. Umi aku pernah berkata seperti ini, kita itu nggak apa-apa kalau misalkan pakai baju itu aja. Kita itu nggak apa-apa pakai baju yang emang nggak baru gitu ya, udah lama, pastinya warnanya udah pudar, nggak apa-apa, asal pakaian yang kita pakai itu bersih, asal pakaian yang kita pakai itu wangi gitu. Jadi kita itu nggak apa-apa kalau misalkan pakai pakaian yang udah lama. Jangan minder kalau misalkan teman-teman nih misalnya belum Allah mudahkan rezeki untuk membeli baju baru gitu kan, nggak apa-apa, pakai aja baju seadanya, asal bajunya harus bersih, harus rapi gitu kata umi aku. Kita itu nggak apa-apa gitu loh ya, kayak aku bilang tadi, bajunya kita itu baju itu aja nggak apa-apa. Karena ketika kita duduk sama orang, kalau misalkan kita berteman sama orang-orang beriman, orang beriman itu nggak mandang baju kita yang jelek, tapi mereka mandang baju kita yang menutup aurat dengan baik, rapi. Maksudnya rapi di sini apa? Disetrika, wangi, ya kita pakailah wewangian yang secukupnya ya, secukupnya bagi kita perempuan ya, karena kan kita dibatasi nih. Tapi ya seadanya, jangan sampai juga pas duduk sama teman-teman kita itu baunya asem banget gitu ya kan. Jadi kita sesuaikan aja sesuai konsep dalam Islam gitu, karena kebersihan itu juga sebagian dari iman kan. Selanjutnya poin yang ke-8, yaitu buat teman-teman yang ingin memilih teman yang baik seperti apa, pilih dia yang mampu untuk menjaga kehormatannya, wibawanya dari hal-hal yang tidak layak menurut pandangan masyarakat. Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah berkata, seandainya air dingin itu mampu merusak kewibawaanku atau kehormatanku, maka sungguh aku tidak akan minum air kecuali air yang panas saja. Teman-teman cari teman-teman ataupun cari sahabat gitu ya yang mampu untuk menjaga kehormatan dirinya. Jadi kalau misalkan dia menjaga harga dirinya, menjaga kewibawaannya, ya kita yang berteman sama dia juga akan ikut terjaga dong, gitu, akan ikut terjaga teman kita. Jangan nanti kalau misalkan dia buat salah ini buat salah sama orang, kita tuh akan terlibat gitu loh. Teman siapa dia? Misalnya nih ada teman gini, itu kan teman kamu kan gitu.
jangan terlibat ya, jangan terlibat seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, pilih teman-teman yang emang kehormatan dan kewibawaannya itu dijaga baik-baik. Selanjutnya kita akan ngebahas mengenai poin yang ke-9 ya teman-teman, ini poin yang terakhir. Jadi di poin ini kita itu harus mencari teman-teman yang emang dia itu akan membuang hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah apa dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, di antara ciri-ciri orang yang beriman, yang berakhlak yang baik, yaitu ialah dia yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah apa dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, di antara ciri-ciri seseorang yang keislamannya itu bagus, maka dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Jadi itu 9 poin ya teman-teman yang harus teman-teman teliti kalau misalkan teman-teman itu mau mendapatkan teman-teman, mendapatkan sahabat gitu yang baik, yang sesuai dengan anjuran Islam. Kita itu boleh bergaul dengan siapa aja, kita itu boleh berteman dengan siapa saja, asalkan kita itu memperhatikan beberapa syarat berikut. Syarat yang pertama yaitu harus ada keinginan dari diri kita itu untuk berdakwah. Jadi ketika kita berteman sama dia, kita itu ada niat untuk mengajak dia ke arah yang lebih baik lagi, untuk mengajak dia ke majelis taklim, mengajak dia ke pengajian gitu misalnya, untuk merubah dia menjadi lebih baik gitu. Jangan sampai kita yang malah kebablasan ikut dia, jangan sampai kita yang malah balik arah gitu, itu yang tidak diperbolehkan. Apabila teman-teman misalnya belum mampu untuk menarik kawan-kawan teman-teman untuk ke arah yang lebih baik teman-teman menjauh dulu gitu, kuatkan dulu imannya, baru kembali untuk mengajak teman-teman kita yang lainnya, seperti itu ya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya saling tolong menolonglah kalian dalam melakukan kebaikan. Jadi seperti aku sampaikan tadi, kita itu boleh berteman ataupun bergaul dengan siapa saja, tapi harus ada niat dalam diri kita itu untuk mendakwah gitu, untuk menebar kebaikan, untuk mewarnai mereka-mereka yang mungkin belum Allah beri hidayah. Kemudian yang kedua, kita itu boleh bergaul dengan sesiapapun, dengan siapa saja ya. Kita itu harus memperhatikan ataupun mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan, kebaikan, dan mudarat ataupun bahaya ya, tentunya untuk diri kita sendiri dan untuk sekeliling kita. Seperti aku bilang tadi, kalau seandainya kita itu yakin dengan bergaul dengan dia, kita itu bisa merubah dia untuk jadi lebih baik, ya kita lanjut. Tapi kalau misalkan malah kita yang terjerumus untuk mengikuti hal-hal yang dilarang Allah bersama dia, lebih baik kita menjauh gitu. Seorang syekh berkata, jika pergaulan dengan orang-orang fasik bisa disebabkan mendatangkan hidayah baginya, maka bertemanlah, tidak apa-apa. Kamu bisa mengundang dia ke rumahmu, bisa jalan-jalan bersama gitu misalnya ya kan, seperti layaknya pertemanan biasa, dengan syarat kamu tidak boleh mengotori kehormatanmu dan kewibawaanmu di hadapan pandangan masyarakat lainnya. Bisa kita lihat betapa banyak orang-orang fasik yang mendapatkan hidayah ketika ia berteman dengan orang-orang yang soleh, misalnya orang yang baik gitu ya kan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti yang kita bahas tadi, konsep dasarnya yaitu kita itu harus berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa kita contohkan akhlaknya, bisa kita contohkan segala kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Bisa contohkan perilakunya, kebiasaan hari-harinya dalam beribadah gitu, yang bisa menjadikan kita fondasi dalam terus memperbaiki diri. Namun sekiranya kita itu ingin mendakwah kepada teman-teman yang lain yang belum mendapatkan hidayah, maka boleh saja setelah kamu mempunyai fondasi yang kokoh, ataupun ibaratnya seperti bekal yang kokoh untuk mengajak teman-teman kita kepada kebaikan, kepada hal-hal yang kita percayakan gitu. Jadi nggak bisa kita itu langsung pergi tanpa bekal, nggak bisa, kita itu akan pasti ditolak mentah-mentah gitu. Harus belajar dulu, harus persiapkan dulu ibaratnya materi-materinya gitu, ataupun harus contohkan dengan sikap. Nah, jadi teman-teman bisa memilih, semoga mendapatkan teman-teman yang layak buat teman-teman semua, sesuai yang teman-teman cari. Karena Rasulullah ingatkan kita
teman kita itu adalah cerminan diri kita. Jadi harus lebih berhati-hati dalam bergaul. Gitu ya teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan teman-teman yang baik, keberkatan yang teman-teman selamat bergaul, dan semoga teman-teman bisa memberikan hal-hal yang positif untuk teman-teman kita yang lainnya. Nah, cukup sekian video hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Yang baik hanya datang dari Allah, yang buruk datang dari diri saya sendiri. Di sini saya masih fakir ilmu juga, masih belajar juga. Apabila ada yang salah, saya mohon beribu-ribu maaf buat teman-teman semua. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku agar aku tambah semangat lagi untuk nge-share, berbagi berbagai hal-hal yang emang aku rasa patut untuk aku bagi. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi ketika aku ada upload video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga share video ini ke seluruh sosial media teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. See you next video. Assalamualaikum. Bye-bye.